camit-camit yang lain agama, bagaimana caranya ya Bu? Saya minta penjelasan ke Bu Haji Rosnita. Terima Oh, kasih. ya, terima kasih Bu Des Miyati dari SSW 7 ya. Ya Bu Bu. Haja Rosnita, pertanyaan sudah jelas, di lapangan banyak rintangan, bagaimana cara mengatasi terutama prospek pada mitra yang lain agama. Kami persilahkan Bu Haja Rosnita untuk menjawab. Bu Haja Rosnita belum dibuka mic-nya, masih di unmute, belum, mic-nya belum dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Deswita yang sangat luar biasa dari Expo 7. Alhamdulillah saya di tim saya kebetulan juga ada beberapa orang yang non-muslim. Mereka ada yang orang China, ada yang orang Batak. Ya, alhamdulillah mereka semua sudah SC20. Jadi waktu saya menerangkan untuk berbisnis di sini, kita ceritakan kalau perusahaan ini visi dan misinya sangat-sangat luar biasa. Di sini kita tidak ada membedakan masalah agama. Karena apa? Di sini kita bermuamalah atau kita berdagang. Sedangkan di zaman Rasulullah aja, Rasulullah itu berdagang sama orang-orang yang non-muslim. Dan di sini pun ada dikasih tahu di buku dari PT BES itu. Karena di sini kita melahirkan setiap manusia atau umat. Jadi tidak disebutkan di situ agama Islam kah, agama Hindu kah, Nasrani kah, itu Kristen kah. Jadi tidak ada masalah. Jadi saya menerangkan waktu ketemu itu nih Des, saya ngomong, Ci, saya ini ada bisnis bagus. Bisnisnya bisnis yang luar biasa dengan modal yang kecil, potensinya miliaran. Emang bisnis apa Bu Aji Ros ngomongnya gitu. Kebetulan beliau juga agen herbal di Jatinegara. Dan beliau juga bos saya pribadi agen herbal di Jatinegara itu. Ini Ci produknya produk herbal. Tapi gimana? Saya kan bukan muslim. Di sini tidak ada kita di sini berdagang, bukan masalah agamanya. Di sini bagaimana kita mencapai omset yang akan dihargai oleh perusahaan dengan bersama-sama. Nanti omsetnya sudah capai dengan 75 misalnya kiri dan kanan, kita akan dikasih potensi rezeki 20 juta. Dan itu pun kita kerjakan bersama-sama. Alhamdulillah yang Jatinegara itu sekarang sudah masuk sekeluarga. Dan kebetulan tetangga saya di Berlan itu namanya Bu Sri Hartati. Bu Sri Hartati itu gabung sama saya juga seperti itu. Mbak Tati, ini ada bisnis bagus. Bisnis apa, Mbak Ista? Bisnis jual beli. Di sini bagaimana kita menjual produk bersama-sama tim. Nanti kita kerjakan, insya Allah kalau poinnya sudah nyampe, kita akan dikasih uang 20 juta pertama, 150 juta pertama, terus 500 juta pertama, uang 1 miliar pertama, dan 2 miliar dana pensiun.
Oh iya boleh juga ya, aku mau dong katanya gitu. Langsung mereka ambil paket eksekutif. Dan itu langsung dilantik, sesudah itu saya jalankan. Alhamdulillah komunikasi kita tidak ada masalah. Masalah agamanya dia, agama kita. Dan Alhamdulillah sekarang poinnya sebelahnya sudah mau nyampe motor. Dan insya Allah mudah-mudahan bulan Maret sudah lahir lagi new ambassador di bawah Bu Sri Hartati. Ternyata Bu Sri Hartati ini ngomong lagi nih sama temennya. Kebetulan Tante Siahan di depan rumah saya di Berlan. Bu Sri Hartati itu nggak bisa jelasin, akhirnya saya pulang dari toko, saya langsung ketemu dengan Tante Siahan, langsung saya presentasi, ini produknya bagus, kebetulan Tante Siahan itu punya keluarga yang punya perkebunan sawit di Muaro Jambi. Alhamdulillah dia langsung gabung paket keluarga dan juga sudah jadi SC20. Jadi jangan ragu kita menawarkan bisnis ini ke orang di luar sana, mau muslim, non muslim, semua ini kita tujuannya untuk bermuamalah, berdagang, membantu sama-sama tim, poinnya kita kumpulin, insya Allah kita akan menjemput impian bersama-sama 1 sampai 2 tahun ke depan menjadi orang-orang kaya berkah. Begitu Bu Des, kira-kira sudah terjawab? Ya, Terima kasih. alhamdulillah Budes ya, sudah terjawab Budes ya, sudah jelas. Terima Gamblang kasih. caranya seperti apa itu bisa dipraktekkan nanti kalau mau prospek dengan orang yang lain agama. Terima kasih Bu Haja Rasnita yang sudah dengan jelas menjelaskan di sini. Di sini Bapak Ibu yang kami hormati untuk bertanya itu tadi adalah kendala-kendala di lapangan baik itu dalam selling, menjual atau recruiting maupun juga dalam building tim atau membina tim. Jadi apa saja dari 3 hal itu yang kira-kira ada kendala Bapak Ibu, ya kami mohon bisa ditanyakan di sini, karena disinilah diberikan kesempatan oleh founder dan co-founder untuk mitra-mitra ataupun reseller-reseller lebih jelas ya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab sendiri atau ditanyakan ke leadernya. Nah baik di sini ada yang dari chat, yaitu dari Bu Lili Yuni Estuningsih ya, The Exco 11. Bu Lili. Assalamualaikum Bu Haji, saya mau tanya, kalau member dengan nyicil bagaimana caranya? Terima kasih jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Lili ini belum ada ditujukan ke siapa? Ya, Bu Haji itu maksudnya ke Bu Haji Rosnita apa nyebut ke saya? Nah, kita kalau belum ada kita bagi-bagi ya. Ini cara kalau member dengan nyicil bagaimana caranya. Ya, kami mohon untuk Bu Fatimah Nursam untuk menjawab pertanyaan dari Bu Lili. Belum ada yang langsung bertanya. Baik. Ya, silakan Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilinya ada di sini ya. Bu Lili, ya itu pertanyaan, tapi dia pakai chat barangkali sedang sibuk kali ya. Orang 1000 miliar. Ya. Terus Silakan, Bu, dijawab. isinya Bocor ya. Ya, saya bocor itu. Bu aja ini Pak, siapa itu? Baik, Ya. langsung jawab ya. Bu Silakan. Lili, kalau ada yang calon mitra nyicil-nyicil, bagaimana caranya? Ya nggak apa-apa Ibu ya. Jadi yang pertama, yang terpenting itu sudah isi formulir dengan lengkap, registrasi ya. Lalu diposting langsung. Nah, kalau misalnya dia istilahnya bukan apa ya? Ya bukan mencicil gitu ya, memang mencicil gitu ya namanya ya. Nah, jadi disesuaikan dengan berapa dia mampunya dulu gitu. Misalnya Ibu mampunya berapa dulu ya supaya nanti dapat 1 hak usaha minimal gitu.
Misalnya 500 dulu boleh, nanti disesuaikan produknya berapa. Gitu. Sampai nanti totalnya 2.750.000 dan total produknya 16 PC. Seperti itu, Bu Lili. Nggak apa-apa mencicil. Disesuaikan saja, misalnya pertama dia cicilnya 500.000 ya, nah nanti kasih produknya 2 atau 3 ya, biasanya seperti itu. Lalu nanti misalnya minggu depannya misalnya cuma 250.000, jadi kelipatan 250.000 supaya lebih mudah gitu ya. Gitu Bu Lili, semoga menjawab. Mungkin maksudnya nyicilnya ke Bu Lili apa seperti itu, atau nyicilnya ke siapa? Apakah yang sponsornya Ya, apa langsung coba ke Bu Umi Lili, Elis? Bu Lilinya Seperti itu coba. barangkali. Bu Lili, adakah Bu Lili? Ya. Nah, Bu Tidak ada Lilinya jawaban. gimana? Bu Lilinya nggak tahu ini ada tulisannya. Barangkali kalau kayak gitu nyicilnya ke siapa gitu, barangkali Bu Fat dijawab. Iya, kalau misalnya mencicilnya lebih baik langsung ke Umi Elis ya, biar aman gitu ya, biar kita lebih amanah gitu loh ya, seperti itu. Supaya kita kan di sini mau berkah ya. Gitu Bu Lili dimanapun berada. Iya, jawab mungkin mendengarkan. Terima Iya, kasih Bu Fat sudah menjawab pertanyaan Bu ya, Lili ya, karena Bu Lili semoga juga menjawab ya. ketika ini. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan pertanyaan yang ketiga langsung, yang secara langsung kami persilahkan siapa yang mau bertanya. Jadi pertanyaan itu seputar bisa tadi sharingnya bagaimana, cara recruitingnya seperti apa, kemudian building timnya juga boleh. Silahkan. Apa yang Ya, ditemukan Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter ya, Bu Dokter Assalamualaikum Andi. warahmatullahi Silakan. wababarakatuh. 9 Soalnya mau yang nanya. ngomong perempuan, yang muncul fotonya laki-laki, bingung saya. Mana yang ngomong? Ini yang Oh ngomong, iya, Bu. ya udah silakan Ibu Dokter. Bu Haji Andi itu. Ya. Iya berdua. Gini Bu, ini kan di sini visinya apa sih? Perusahaan itu adalah merupakan menciptakan 1.000 orang miliarder. Gimana caranya menciptakan? Kita aja untuk mencari nasabah agak susah. Untuk menciptakan itu mungkin ada kiat-kiat yang lebih bagus. Jadi kita bisa kolaborasi dengan pencarian nasabah di lapangan. Saya cari nasabah aja bingung. Jadi saya bagaimana? Mungkin kali bisa dikolaborasi dengan apa pencapaian dengan misi yang di PTBS ini. Yang kedua kita visinya juga kayaknya gede banget tuh. Kalau menurut saya ini gede karena saya belum mendapatkan nasabah yang saya cari sendiri, itu masih semua dari keluarga. Yaitu menjadikan perusahaan terbaik di dunia. Itu kan kerja keras banget kalau menurut saya. Gimana caranya itu, Bu? Mungkin bisa dipadukan dengan pekerjaan kita mencari nasabah barangkali. Ya. Cukup Terima Bu kasih. Dokter Andi. Mohon maaf. Ya, pertanyaannya ya. Pertanyaannya ditujukan ke siapa Bu Andi? Bu Dokter Andi. Ke Mas apa ya, ke Ibu aja deh. Yang Iya. Iya. Ya, baik. Kalau gitu kita kasih kesempatan untuk Ibu Nur Hayati Mandasari untuk menjawab pertanyaan ya. dari Dr. Andi Norlela ya. Dari SSW 9. 9. Terima kasih. Ya, kami persilakan Ibu Nur Hayati Mandasari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab pertanyaan dari Bu Andi Nurlela dari Expo 9. Ya, 9. Bagaimana cara menciptakan miliarder? 1.000 miliarder 1.000 per tahun. tahunnya. Sementara mencari satu
mitra saja sudah sangat sulit sekali. Begitu ya Bu ya, kira-kira ya Iya, pertanyaannya ya. betul. Iya. Nah, ini gunanya kita belajar, Ibu. Nah, gunanya kita Zoom, gunanya kita seminar, ya, gunanya kita home sharing, home meeting. Itu salah satunya bagaimana cara kita belajar. Belajar bagaimana cara mencari calon-calon mitra yang baru. Kalau kita jarang ke pertemuan, jarang mengikuti Zoom, kita akan pernah tahu, Bu, bagaimana caranya sih mencari mitra. Sebenarnya seperti yang dikatakan Ibu Haji Rosnita, closing itu semudah tersenyum katanya ya Bu ya. Nah, itu gunanya Bu Nurlela. Kita Iya. kan ada di SLI. Iya. Nah, gunanya SLI itu belajar bagaimana cara merekrut, bagaimana cara berbicara dengan calon mitra kita, bagaimana cara closingnya. Semua kan kita pelajari, Bu Nur ya. Ya. Kalau kita sudah belajar terus-menerus, nggak mungkin nggak dapat, Bu. Karena kan Ya. ini kita berdagang. Kalau kita tidak bisa langsung closing ke FO-nya, berarti kita minimal bisa closing ke produknya. Begitu, Bu Nur, kira-kira. Siap. Iya, apa sudah bisa diterima? Siap. Makasih. Terima Masih kasih. pertanyaan berikutnya, Bu. Kemudian menjadikan perusahaan terbaik di dunia. Itu bagaimana? Jadi Misi, ada visi, pertanyaan. visinya, visi. Iya, visi dari PT BES itu. Ya. Gimana, Bu? Menjadikan perusahaan gimana? terbaik di dunia itu bagaimana caranya? Katanya nyari ini aja susah, pengen yang terbaik. Jauh melangkah ke PT BES ini, bukan ya kami Nah, PT BES ini kan salah satu perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah yang saat ini termasuk yang terbesar, Bu Nur. Iya sih, Pak. Kenapa? Ya, kenapa? Karena perusahaan sudah settle. Perusahaan dari manajemennya, dari produk-produknya, ya, dari perizinannya, semuanya sudah lengkap dan sudah bagus. Tingkat kehalalannya tidak perlu diragukan lagi. Makanya perusahaan ini tetap bertahan hingga saat ini seperti itu, Bu Nur. Oke. Cukup, Bu Dr. Andi? Cukup? Iya, malum Bu, karena kita bukan orang perusahaan ya. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin. Alhamdulillah. Nah, untuk itu kita gunanya belajar bersama. Terima kasih banyak. Semoga ya. keberkahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima Ya, kasih. Dr. Andi. Kami persilahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang mau bertanya langsung atau lewat chat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak M. Ya. Kami persilahkan dari exco berapa ya Bapak? M. Sirot dari Balikpapan, SSB 4. S4 ya. Baik Pak, kami persilahkan Pak. Nah, begini. Saya sudah ya hitungannya rajin lah ikut Zoom online. Mungkin ilmu-ilmu yang saya dapat sudah saya bisa nyerap. Kemudian saya mengajak camit-camit saya itu sudah banyak. Terus yang pertama saya tanyakan, calon mitra yang saya hubungin itu apakah bisa saya ajak untuk Zoom online dengan aplikasi yang sudah saya terima ini, saya bagi-bagikan ke calon mitra, walaupun dia itu belum bisa mendaftar gitu.
apakah bisa Ya. semacam ini, apa itu yang di-share-share di grup untuk Zoom online itu, saya bagi-bagikan share ke calon-calon mitra saya. Itu aja pertanyaannya, Bapak? Ya itu tadi, kan Ya, itu kita aja. yang sudah nerima apa share untuk ikut Zoom online setiap Senin, Rabu, Jumat itu. Kemudian calon-calon mitra saya yang sudah sering saya datangin, saya hubungin itu, bisa enggak saya kirimkan untuk supaya ikut Zoom online dan bisa menerima atau bisa ikut Zoom online. Baik, Pak. Pertanyaannya ditujukan ke siapa, Bapak? Barangkali ada 3 leader yang akan menjawab. Ibu Rosmita. Atau Bu Hajah Rosnita. Baik. Ya. Bu Hajah Rosnita terpilih dari Bapak M. Sirot Balikpapan dari SSW 4. Kami persilahkan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Sirot. Ya. Kami persilahkan Bu Hajah Rosnita. Belum dibuka mic-nya, masih di-mute. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Bapak M. Sirot ya? Ya, Ya. betul. Dari SSW 4 ya, Pak? Ya. Ya. Kalimantan. Tadi Bapak bertanya apa saya sudah mengikuti Zoom online dan apakah saya bisa memberikan kepada mitra-mitra saya, begitu ya, Pak? Iya, yang di-share-share ke grup itu loh, kan saya terima share itu supaya bisa ngikut Zoom online. Terus calon-calon mitra saya itu bisa enggak saya bagi-bagi satu persatu itu. Karena kan dia belum masuk grup. Iya, jadi di sini Pak, dengan adanya informasi yang kita berikan di kelompok kita atau di tim kita, kan Bapak dari Esko 4. Di sana kan ada ketuanya, akan memberikan informasi-informasi setiap hari. Ada Zoom yang hari Senin tentang yang sudah mitra. Jadi yang belum sih jangan dikasih dulu, untuk yang mitra-mitra aja. Untuk hari Rabu, Bapak boleh kasih, karena apa? Itu untuk produk knowledge, bagaimana mereka di luar sana untuk menjalankan bisnis ini. Karena apa? Di sini kita memang harus tahu, Pak, tentang produk-produk kita yang sangat-sangat luar biasa, yang produknya, khasiatnya, terus bagaimana cara menjualnya di luar sana, bagaimana meyakinkan calon-calon mitra di luar sana. Dengan adanya ikut Zoom produk knowledge itu, nanti kita akan lebih paham, ini loh produk kita untuk virus, untuk bakteri, untuk pupuknya, untuk kecantikannya, dan alhamdulillah juga ada untuk hari Jumat cara mengundang mitra ke seminar online. Jadi kita tinggal men-share ke teman-teman di luar sana, tinggal kasih tahu ini ada loh perusahaan yang luar biasa yang mau membantu umat. Bagaimana kita akan memberikan 7 solusi. 7 solusinya kita tinggal kasih tahu. Pertama, yang punya hutang biar hutangnya segera lunas. Yang punya keinginan untuk berumroh dan berhaji, insya Allah di sini ada solusinya. Dan yang ketiga, misalnya biar punya aset gratis seperti mobil, rumah, insya Allah juga akan diberikan solusinya. Terus kesehatan, untuk income pasifnya, untuk vacationnya, dan untuk menambah aset. Jadi di sini Masya Allah ini perusahaannya sudah tersistem. Dan sudah memang benar-benar legalitasnya sudah jelas dengan di bawah
kita sudah ada legalitasnya dari pemerintah, dari Departemen Perdagangan RI-nya ada, terus dengan sistemnya seperti dari MUI, penjualan langsung berjenjang syariahnya sudah ada. Jadi kita nggak ada lagi keraguan-raguan di sini untuk menawarkan produk atau bisnis kita di luar sana. Tinggal Bapak aja meyakinkan, dengan meyakinkan orang di luar sana, caranya seperti apa? Kita harus tahu dulu nih perusahaan kita seperti apa. Kita harus ngikutin dulu Zoom-nya, Zoom online-nya. Syukur-syukur Bapak di sana ada pembinaan. Pembinaan di daerah sana Bapak deketin lokasinya yang dekat dari wilayah Bapak. Yang penting Bapak di sana kalau yang ikut offline itu Bapak tujuannya belajar. Dengan belajar, dengan duduknya di majelis ilmu, di majelis taklim, nanti Allah itu akan memantaskan kita bagaimana kita menjadi leader yang besar, leader yang amanah, leader yang patonah, yang sidik, dan bisa membantu tim-tim di bawah kita dengan tujuan bagaimana mereka menjemput impian bersama kita. Jadi jangan sungkan-sungkan, Bapak tinggal ngasih tahu. Ini loh, setiap hari Rabu malam dan Jumat malam ada seminar online. Ayo kita sama-sama nonton bareng. Sesudah itu baru kita datengin Pak. Kita datengin, kita tanya dari hati ke hati. Atau kita tanya, dalam waktu dekat ini impian kamu yang mau diwujudkan apa? Ini perusahaan ini akan memberikan 7 solusi. Salah satunya apa yang kamu mau? Oh saya pengen umroh katanya. Oh ya udah kalau begitu insya Allah kamu tinggal bergabung di sini dengan modal 2.850.000. Nanti kita kerjakan bersama. Yang penting di sini kita menjadi leader itu harus mencari bagaimana berkahnya. Bukan istilahnya di sini kita bagaimana menjaga tim kita supaya mereka kita tanamkan. Ini perusahaannya ini benar-benar keren. Visi misinya go berkah no riba go baitullah. Jadi di sini kita harus menanamkan juga ini perusahaannya, tagline-nya, visinya, misinya sudah sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kita menjemputnya dengan keberkahan ini bersama tim dengan amanah, sidik, patonah. Semoga Allah ridho dengan ikhtiar bumi kita dan Allah pantaskan kita 1-3 tahun ke depan menjadi orang-orang yang sukses, kaya berkah serta dimuliakan Allah. Kira-kira sudah terjawab, Pak? Ya, terjawab. Kemudian ada lagi pertanyaan. Banyak banget. Saya ini kan juga bagian dari PTBS, tapi tinggal di Balikpapan. Iya. Sulitnya yang saya dapatkan seperti kayak pembinaan-pembinaan offline atau cari mitra, apa yang sudah ditanyakan tadi itu, sulitnya mencari calon mitra terdapat pada saya juga. Gimana mau bisa dapatkan income tambahan? Sulitnya mencari satu mitra saja setengah mati di Balikpapan loh ya. Karena ya itu tadi, walaupun saya itu setiap Senin, Rabu, Jumat sering ikut Zoom dan bisa mendapatkan ilmu, saya ajak mitra-mitra saya itu ya pada bersemangat, tapi tanya kepada saya, Bapak sudah dapat income tambahan belum? Ya saya jawab, ya belum, karena kan masih saya mengajak mitra. Kalau mitranya sudah dapat 1, saya dapat 400. Karena belum semua dapat, ya nggak ada dapat apa-apa. Karena yang diajak belum ada yang mau. Itu sulitnya. Ya saya jawab ya Pak pertanyaannya ya. Jadi Allah itu akan memberikan kita bagaimana prasangkaan hambanya.
Jadi kalau kita di dalam hati kecil kita atau di dalam diri kita, kita sudah bilang, ini perusahaan bagus, legalitasnya bagus, sistemnya bagus, tersistem. Gitu kan? Berarti kita sudah yakin. Jadi kita tinggal minta kepada Allah, ya Allah, aku pengen bantu nih teman-temanku. Di sini bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa umroh setiap tahun, bisa berangkat haji dengan potensi rezeki yang sudah disediakan. Kalau kita udah bilang di dalam hati kita, ya Allah, aku mau bantu mereka, mudahkan, lancarkan. Yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Masalah orang itu gabung tidak gabung, kita serahkan kepada Allah. Kita bilang, saya mau menemuin misalnya si Fulan binti Fulan besok. Di sepertiga malam kita sudah merayu Allah. Ya Allah, aku pengen bantu si Fulan binti Fulan ini. Biar dia keluar dari itu lingkaran misalnya kehidupannya yang kurang bagus. Mudah-mudahan dengan saya datang, saya memberikan informasi dan informasi itu bisa dia mengerti ya Allah. Kalau saya ini tujuannya mau bantu dia. Bagaimana dia menjadi orang yang kaya 1 sampai 3 tahun ke depan. Jadi jangan ada di dalam hati kita bilang sulit. Bilang ya Allah, aku mau menemuin si Fulan binti Fulan ini besok. Aku pengen menawarkan dia bagaimana bisa umroh tahun ini bersama SSW. Mudahkan, lancarkan ya Allah. Kalau dia memang baik untuk kita, Allah akan berikan kita closing semudah tersenyum. Tapi kalau dia memang tidak baik untuk kita, Pak, memang banyak ngomongnya beginilah, begitulah. Oh, kamu belum dapat gitu. Oh, kalau saya memang belum dapat, tapi insya Allah dengan ikhtiar ini, mudah-mudahan dengan gabung di sini, kamu pun nanti bisa dapat bareng sama saya. Jadi nggak usah ragu. Dan ini sudah dibuktikan, bukan 1 2 orang, sudah ribuan orang. Tidak perlu lagi kita mempertanyakan, oh kamu kapan bisanya, kamu kapan jadinya. Yang penting kamu mau nggak? Kalau kamu mau saya bantu. Kalau kamu nggak mau ya sudah silakan. Jadi kita jangan impian kita jangan diambil orang. Karena kita punya impian yang besar. Kita kepengen punya anak keturunan kita tuh jadi orang-orang yang kuat. Kuat akidahnya. Alhamdulillah kita sudah ikut di komunitas hijrah yang selalu mengingatkan kita jangan lagi main riba karena dosanya yang sangat luar biasa, sama dengan berzina dengan orang tua kandung sendiri. Yang kedua, kita akan menciptakan anak keturunan kita jadi orang-orang kaya, berkah, mulia. Jadi dengan adanya visi dan misi itu kita nggak bakalan kendor, Pak. Nggak bakalan impian kita tuh diambil orang. Kalau dia mau, berarti dia pasti yang terbaik untuk saya Allah kirimkan. Kalau dia tidak mau, berarti masih banyak lagi orang yang akan mau dibantu untuk bisa umroh tahun ini, bisa berangkat haji, bisa punya kendaraan, bisa punya aset gratis, dan bisa sehat. Jadi itu alhamdulillah saya di dalam hati saya, Pak, bangun tidur aja saya sudah terima kasih. Ya Allah, kita udah bangun tidur nih langsung doa. Terus saya bilang ya Allah, aku kepengen timku selalu closingnya banyak. Mudah-mudahan timku selalu bisa jadi lahir SC20, SC150, SC500. Mudah-mudahan Engkau ridho ya Allah dengan ikhtiar bumi maksimal ini. Engkau mudahkan jalannya. Mudah-mudahan aku bisa bantu tim. Jadi di dalam hati kita, nawaitu kita benerin saya mau bantu mereka. Bukan karena mereka bantu saya. Jadi kita balik
bantu dia kita bantu untuk menjadi orang-orang yang bisa umroh, bisa sukses, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak. Ya, terima kasih atas Ya, bisa terjawab masukan. ya Pak M. Sirot ya. Ya, Dan ke depannya proses yang kita lakukan dengan baik, mudah-mudahan Allah akan ridho dan akan terkabul. amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima Ya. kasih Mbak Rosnita sudah menjawab dengan baik pertanyaan Pak M. Sirot. Berikutnya, ayo ini mana mahasiswa SLI belum muncul? SLI 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekali lagi, ayo yang mau bertanya secara langsung karena di chat belum ada. SLI 1, ayo yang mau bertanya. Pak Edi, ada Pak Kasbianto, ayo ada Bu Lulu, ada Bu Esi, ada Bu Epi, Bu Evita. Silahkan yang mau bertanya SLI 1 atau SLI 2, SLI 3, 4, 5, dan 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Sehat Ibu. Anissa. Bu Anissa Bajri ya. Ya, SSW 1. Silakan Ibu. Ya, Pertanyaannya. dengan Bu Haja Bu Rosnita. Oh, Assalamualaikum mau Bu Haja Rosnita. Ya. Enggak, aku mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Syukur deh. Bu, aku mau tanya dong. Ibu kan istilahnya latar belakangnya tuh ada istilahnya di bidang kefarmasian ya. Aku kan istilahnya pensiunan dari kampus farmasi dari tenaga kependidikan. Tapi aku Iya. kadang-kadang masih suka main ke kampus gitu ya. Masih suka ketemu sama dosen-dosen. Mereka kan istilahnya masih usia-usianya masih istilahnya masih di bawah-bawah saya ya. Aku tuh kadang-kadang mau Nah, mereka tuh kan usianya masih istilahnya masih usia-usia di bawah saya. Aku tuh kadang-kadang mau ngajak mereka tuh bingung deh karena istilahnya dia latar belakang pendidikannya farmasi kan mengenai kesehatan atau obat-obatan mungkin istilahnya mereka pakarnya ya apalagi udah sampai APT. Terus kalau aku mau ngajakin mereka nanti istilahnya aku ada jelasin tentang herbal kalau dia balik nanya terus ini gini itu mekanismenya gimana Bu Ros? Karena istilahnya Bu Ros sarjana mungkin ada di latar belakang pendidikannya farmasi gimana tuh teknisnya? Ya, Bu Haja Rosnita, mohon pertanyaannya dijawab dengan singkat, jelas dan padat ya, tidak melebar ya, biar banyak yang bertanya. Kami persilakan Bu Haja Rosnita, pertanyaan dari Bu Anissa Bajri SSW 1. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bu. Ibu siapa namanya tadi, Bu? Bu Anissa. Anissa Bajri. Bu Anissa. Bu Anissa SSW 1 ya? Ya, Bu, betul. Ah ya. Jadi sebenarnya alhamdulillah Ibu udah bersyukur di tempat yang Ibu sekarang karena Ibu katanya kerjanya di perusahaan farmasi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Ibu sudah berkumpul di tempat orang-orang yang memang sudah tahu produk dan herbal. Dan alhamdulillah Ibu tinggal bilang, ini misalnya namanya Bapak Rizal. Pak Rizal, saya mau ngasih informasi. Ini saya sekarang lagi ada ikut di komunitas SSW, Sahabat Karib. Ya, jadi di sini saya ini bergerak di bidang herbal, Pak. Ini herbalnya memang benar-benar sudah sesuai dengan aturan yang sudah pemerintah ajukan seperti
sudah memasuki, ada izin balai POM-nya. Dan alhamdulillah Ibu tinggal nerangin. Mereka tanpa diterangin juga udah paham dengan komposisi Hambatus Saudah udah tahu, dengan kolamak udah tahu, dengan istilahnya dengan membaca sepintas mereka udah tahu ini kerjanya kemana, tujuannya kemana. Yang penting Ibu tinggal jelasin aja, mau nggak Ibu atau Bapak saya ajak biar punya potensi rezeki miliaran. Dengan modal yang kecil nanti Bapak dan Ibu di sini insya Allah akan mendapatkan potensi yang luar biasa. Nah, sekarang saya ada seminar di kantor kantor Tebet, dan setiap hari Rabu dan hari Sabtu tinggal ajak mereka. Sesudah itu mereka diajak, nanti tinggal kita follow up lagi. Udah gitu aja Bu, nggak usah sungkan ngajak mereka ke Tebet setiap hari Rabu pagi, hari Sabtu sore. Tinggal bagaimana kita meyakinkan perusahaan ini benar-benar luar biasa, memang sudah terbukti, terus mutu dan khasiat produknya juga memang sudah Masya Allah keren. Tinggal Ibu meyakinkan, tinggal bawa ke Tebet, nanti mereka akan paham. Gitu ya Bu, dengan demikian kira-kira sudah terjawab. Bu Oh, insya Anissa, Allah Bu. bagaimana? Udah, Bu. Sudah terjawab? Ya, tinggal keberanian. Berarti istilahnya tinggal Ya. keberanian kita mengajak Catat mereka ya, aja Bu. ya. Iya, yakin Bu, yakin Ya. perusahaan ini jelas sistemnya, kantornya, rewardnya, nggak ada yang nggak dibayar. Udah Ibu tinggal ajak, udah itu aja. Oke, Bu Anissa sudah terjawab ya, alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Ros. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selanjutnya kami persilahkan pertanyaan yang ke-6. Secara langsung kami persilahkan. Ayo, ini mana mahasiswa SLI belum muncul? Ayo SLI. Assalamualaikum Bu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini belum muncul? Bu Nur Hasana nih mau. Oh, Bu Nur Hasana. Ayo, kami persilakan Bu Nur Hasana. Monggo. Ya, Pertanyaan ditujukan ke siapa, Bu Nur Hasana? yang ada di lapangan Bu. Ini rata-rata itu mitra kita itu jawabannya selalu nggak punya duit gitu Bu. Nah, terus yang kedua dia selalu bicaranya ini nggak bisa ngomong gitu kalau jadi mitra gitu. Nah, saya mohon jawaban dari Ibu Fatimah. Yang pertama tadi tidak punya duit, yang kedua apa benar sana? Tadi putus-putus. Nanti kalau jadi mitra tuh belum nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa ngomongnya gitu. Nggak bisa ngomong ya. Ditujukan ke Bu Fatimah ya. Ya Bu Fatimah. Ya, Makasih baik, Bu. Ya, terima kasih Bu Nur Hasana. Pertanyaannya Bu Fatimah Nursam, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nur Hasana. Baik, luar biasa pertanyaannya Bu Nur Hasana. Masya Allah. Memang sering banget ya ketemu yang seperti ini ya. Iya. Ya alhamdulillah kita di sini di SSW ya, terutama kita selalu belajar handling objection, kan? Ya, Masya Allah. Dan yang di luar sana ya mereka tidak belajar teman-teman seperti kita belajar ya, jadi yakin aja, jawab aja ya. Nah ini pertanyaannya nggak punya duit gitu ya, justru ibu bapak nggak punya duit harus di sini bergabung bersama kami seperti itu Bu. Karena misalnya kalau nggak bergabung menjadi komunitas anti riba bersama SSW, apakah kehidupan ibu akan berubah? Kan kita sebelumnya sudah menyampaikan ya yang tadi 7 solusi, lalu sebelumnya kita menyampaikan 8 pertanyaan basic ya. Lalu setelah itu beliau itu menjawab ya nggak punya duit gitu. Kalau misalnya jawabannya seperti itu, tidak akan berubah nasibnya. Ya, lalu yang kedua apa tadi? Nggak bisa ngomong ya.
nggak bisa ngomong. Tadi Ibu itu ngomong apa bukan gitu. Iya kan gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke yang bertanya. Tadi Ibu kan bertanya sama saya itu ngomong Bu, Pak gitu. Insya Allah di sini akan dibimbing ya, dibimbing ya, dan akan dimasukkan ke dalam tim apa grup ya gitu. Gitu Bu Nurasana. Iya, Ibu. cukup Terima kasih. penjelasannya sudah terjawab. Ya mungkin ada jawaban dari leader-leader yang lain supaya lebih lengkap lagi nih ya. Kan beda kalau sama emaknya ya dijawab ya. Ya, cukup barangkali ya. Satu leader aja yang menjawab. Bu Nur Hasanah sudah terjawab ya. Baik. Kami lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-7 dari siapa yang akan langsung bertanya di sini. Dan leadernya siapa yang wajib untuk menjawabnya. Ayo kami persilahkan Bapak Ibu semua. Ayo mahasiswa SLI ini mana ini? Kami persilahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo paling tidak 6 orang masing-masing satu bisa bertanya. Pada kesempatan malam ini mumpung di sini ada leader-leader yang siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Yo, kalau kita pengen sukses berjamaah, ayo mari kita menggali ilmu di sini agar kita nanti lebih paham lagi dan bisa kita terapkan pada kegiatan kita sehari-hari. Oke, Bapak Ibu semua yang mau bertanya. SC20, pra SC20 maupun SC150 dipersilahkan untuk bertanya. Jangan sampai nanti malu bertanya sesat di jalan ya. Nggak di jalan kalau saya bilang sama murid-murid Saya, malu. Bu. Oh ya, kami persilakan. Alhamdulillah. Ibu Dr. Armawati Arbi. Kami persilakan. Ya, Ibu. saya bertanya posisi saya sebagai dosen sama posisi saya sebagai mahasiswa SLI. Kalau yang sebagai dosen, kemarin itu kan jawaban-jawaban yang Bu Tri tanya itu, setelah saya rekap, itu mahasiswanya yang paling bingung itu ini. Yang pertanyaan nomor 5. Yang mendampingi belajar ke seminar. Sama 12 teknik itu closing. Ya. Nah, ketika praktek mereka itu kurang sabar mengikuti langkah-langkah prospecting itu. Kan ada tahap preparation, ice breaking, building trust, dan ada 5 itu kan ya. Nah, mereka nggak sabar ngikutinnya, kan Abi kan memberikan kesimpulan kan jangan menawarkan bisnis, terus jangan presentasi dulu apabila belum ada building need. Nah, maksud saya, jadi proses atau tahapan ini kurang diikuti, mungkin apa kurang latihan atau kurang apa. Itu yang 8 pertanyaan basic juga belum begitu itu juga. Belum begitu hafal juga. Memang kayaknya ya akhirnya apa? Memang perlu latihan terus. Itu kayak jadi dosen. Jadi mahasiswa-mahasiswanya perlu latihan terus memang. Supaya yang Ibu Tri tanya yang kemarin itu ada 9 kan pertanyaannya ya. Ya, jadi yang kurang itu nomor 5 sama nomor 8. Nomor 7 juga yang teknik-teknik closing. Nah, itu posisi saya sebagai dosen ya. Nah, kalau saya sebagai pertanyaannya apa, Bu? mahasiswi. Pertanyaannya sebagai dosen dulu. Hah? Pertanyaan saya yaitu dia. Jadi kalau pendapat saya ya
Nah, bagaimana ini? Bagaimana? Kalau saya sendiri menjawab, ya itu tadi, emang perlu latihan lagi jadinya. Kurang latihan kelihatannya, atau kurang hafal, apa gimana ya. Jadi perlu diperbanyak ini kan deh, home sharing sama home meeting apa gimana tuh. Di exco-nya masing-masing. Ini mahasiswa saya kan ada yang dari Ibu narasumber juga tuh, dari Bu Rosnita. Ada 4 orang. Jadi Ibu Ya, sudah jadi menjawab begitu. sendiri, tapi Nah, nanti apakah ditanyakan betul pendapat Kak. solusi dari saya kan begitu ya? Ya, Nah, pendapatnya pertanyaan dari kedua, Ibu. langsung ya. Ya. Itu kan sebagai dosen. Nah, kalau saya sebagai mahasiswi, nah, kan kemarin kita kan praktek tuh Bu, ya kan? Menghias-hias segala macamnya. Nah, itu dia. Apa tuh? Nah, saya coba-coba tuh praktek kayak Umi Elis kan begitu ya. Terus tadi juga saya itu, siapa yang mau itu apa? Saya mau praktek facial nih kan begitu ya. Terus karena dia tahu itu, saya itu kan udah senior ya. Ah, ibu yang mau gituin. Waduh, gimana ini? Kata gitu. Nggak enak kita kalau di di facial sama ibu. Terus saya bilang aja gini. Lah, saya aja kemarin di itu dirias sama luxury, saya bilang gitu. Jadi kalau akhirnya saya bilang di PTBS itu, walaupun kita posisinya udah paling tinggi, kita tetap praktek, kasih contoh. Jadi nggak usah malu-malu. Jadi saya cerita tentang Umi Elis. Umi Elis pergi ke mana tuh? Ke senam. Dan mereka juga bilang gitu. Bu Arma, kalau saya ikut, saya bisa apa enggak? Ya, emang itu sih banyak pertanyaannya. Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, seperti itu. Jadi kita udah janjian nih besok. Mau ini, mau praktek itu, hias menghias di Fakultas Dakwah. Tapi ya itu dia, mereka malu malah masa calon profesor mau ngitin muka saya, katanya nggak enak deh, katanya gitu. Nggak usah malu, nggak usah ini, nggak usah segan-segan, cuek aja sih bilang gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Dr. Arma. Pertanyaannya ditujukan tentunya nggak ke dosen mahasiswa ya, karena ada 2 di sini, Bu Hajah Rosnita sama Ibu Fatimah ya, yang tidak sebagai mahasiswa ya. Kami persilahkan Iya. satu-satu pertanyaannya, satu Bu Hajah Rosnita, yang satunya dari Bu Fatimah. Siapa dulu yang mau menjawab? Untuk pertanyaan pertama, apakah benar caranya tadi bahwa banyak dari mahasiswa yang di bawah naungan Bu Dr. Arma itu menjawabnya teknik closingnya belum bisa, kemudian mendampingi di seminar, dan juga untuk pertanyaan basic yang 8 itu. Bagaimana caranya menurut Ibu Hajah Rosnita dulu? Kalau seperti itu. Bu Hajah Rosnita ada? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan Ibu Aja Arma itu tadi memberikan informasi kalau mahasiswa di SLI itu belum bisa ya Bu. Bagaimana menjawab atau menyikapi pertanyaan-pertanyaan di luar sana ya? Iya, kayaknya kayak kurang hafal gitu. 5 tahapnya belum hafal, 8 pertanyaannya belum hafal juga. Jadi nggak sabar, akhirnya lompat-lompat. Tiba-tiba udah nawarin aja bisnis. Gitu. Iya, kadang maaf kalau kita tidak ada punya home sharing, kadang kita memang agak gelagapan di luar sana bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan basic calon mitra.
dengan adanya home sharing atau pembinaan di tim kita yang kita terapkan sepekan sekali, insya Allah kalau mereka yang pengen berhasil dan fokus, insya Allah dia akan bisa menjawab. Apalagi sudah diterangkan lagi dengan dosen-dosennya yang sangat luar biasa di SLI gitu. Cuman kendalanya kita ini orang Indonesia itu kadang ini ya ngegampangin. Ah, ntar gimana ntar aja. Kadang ikut Zoom online juga kadang ogah-ogahan. Kalau bukan kita yang eskonya yang japri-japri, di grupnya yang digoro-goro juga. Ya begitu. Alhamdulillah di tim saya semua mereka itu pada semangat. Tapi mungkin kendalanya ilmunya belum terlalu sampai untuk menjawab pertanyaan di luar sana. Tapi pada umumnya kalau ada kendala di lapangan, misalnya Ibu Irawati atau Ibu Anjar di lagi presentasi atau prospek atau datengin mitra tidak ada saya, beliau akan menghubungi saya. Bu Ros, ini kebetulan yang saya datengin ini orangnya sakit ginjal atau sakit jantung. Dengan adanya komunikasi, walaupun saya kadang nggak mendampingi mereka karena saya juga ada bisnis di luar sana yang jadwalnya bentrok, tapi kalau jadwalnya sesudah saya pulang dari toko, sesudah urusan saya selesai habis sholat zuhur, insya Allah saya bantu dan insya Allah kalau tidak ada kendala saya ikut. Tapi kalau saya tidak ikut, mereka tinggal telepon dan kita video call langsung sama mitra yang dijelaskan itu. Oh, ini loh bagusnya produknya, ini loh bagusnya sistemnya, ini loh potensi rezekinya. Nah, dengan adanya komunikasi dengan leader yang sama, selaras, insya Allah itu akan terjawab. Tapi kalau di bawah kita mereka juga tidak menghubungin leadernya ya begitu jadi agak gimana gitu kurang ngecun atau kurang nyambung atau kurang connect misalnya dengan adanya leadernya dia itu di bawah timnya insya Allah itu akan bisa teratasi seperti saya presentasi ke Sumatera Barat sama Ibu Tirta Asnita. Beliau perlu pupuk, akhirnya kita bertelepon bertiga. Dan begitu juga dengan Ibu Irawati, kemarin prospek di Pulau Jahe. Bu Ros, ini orangnya sakit jantung gini. Jadi kita terus komunikasi dan terus mengarahkan mudah-mudahan mereka walaupun belum masuk, insya Allah sudah beli produk. Jadi dengan menanamkan harus ikut di home sharing, harus ikut di home meeting, harus ikut di online, ikut di offline, dan memintarkan leader-leader di bawah kita, insya Allah pertanyaan-pertanyaan di luar sana akan terjawab dengan mudah dan gampang. Dan bagaimana meyakinkan orang menjadi orang-orang sukses di PTBS itu pendapat dari saya dan kira-kira Bu Aja Arma bisa menerima apa sudah terjawab? Nah, Bu, sudah terjawab Bu Dokter? Udah, makasih. Ya. Intinya sih banyak latihan. Ya, latihan, sabar gitu ya, Iya, mau belajar dan latihan. ya, koordinasi sama ini. Iya Bu Aja. Baik, terima kasih Bu Dr. Arma dan juga Ibu Aja Rosnita. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk Ibu Fatimah Nursan. Kami persilahkan Bu Fatimah. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Dokter ya. Tadi yang tentang ini ya, langsung apa? Kosmetik itu ya, apa? Iya. Ya, yang praktek. Praktek. Nah, Praktek. kalau praktek tentu kan kita Facial. sudah bawa produknya ya, Bu. Sudah bawa produknya.
Ya, yang Safreskin ya. Salveskin, betul. Kan mereka, Salveskin. ya mereka mungkin ya bisa berkata seperti itu mungkin ya karena ya mungkin ada segannya juga. Nah, Bu Dokter, langsung saja Bu Dokter saja dulu. Ya, ke wajah Bu Dokter dulu kan langsung praktek. Misalnya pembersihnya kan nggak mungkin ya, mungkin kalau misalnya dimungkinkan, memungkinkan untuk pembersihnya ya pembersihnya gitu. Lalu tonernya ya. Jadi ke wajah Bu Haji dulu aja gitu. Supaya lebih bisa Tutup toh aja, gitu Bu. Bu Haji gitu kan. Lalu baru nanti praktek ke siapa ditanya nih siapa yang mau Udah sih, udah dibersihkan janjian besok wajahnya. jam 10. Udah Nah, janjian. iya. Udah janjian lagi kan. Jadi Bu Dokter dulu deh kalau misalnya mereka tetap menjawab seperti itu ya. Insya Allah sih besok langsung mau ya Bu Haji ya. Langsung mau Mau, nih. Kalau misalnya mau. mereka tetap juga Atau saya dandan dulu nggak di mau. rumah kali ya. Apa di depan mereka dandannya? Nah, bisa mungkin dandannya itu di depan mereka gitu ya. Jadi apa dulu nih yang mau dipraktekkan nih misalnya Safreskin atau apa Amoy ya. Nah, kalau misalnya Amoy mungkin Bu Dokter mungkin di rumah hanya pakai apa ya supaya nanti ketika praktek Amoy oh iya ya ada bedanya. Ya. Cukup ya Bu Dokter ya, karena sudah janjian Iya, besok. nanti kalau Bu Ada Dokter udah before ada and hasilnya after ya. jadi mau otomatis mereka mau gitu ya. Iya. Oke deh, Ya, mudah-mudahan ya berhasil before berhasil and ya, Ya, after. amin. Hasil Makasih. alamin. Ya, terima kasih Bu Dokter Haja Ermawati Arfi dan juga Ibu Fatimah Nursyam. Nah, ini ada pertanyaan yang ada di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Rita Edi dari SSW EXO 2. SLI 1 kebetulan sedang di Madiun. Saat ini izin bertanya. Tadi saya sebar brosur tapi belum ada yang WA atau telepon. Bagaimana ya Bu Leader solusinya? Mohon bimbingannya. Kami persilahkan untuk Bu Nurhayati Mandasari menjawab pertanyaan dari Ibu Rita dan Pak Edi. Gitu, satu dari chat. Kami persilahkan. Masih di mute. Baik. Ya, Pak Edi jauh sebar brosurnya ya sekarang ya. Di Madiun, Main ya, di di Madiun. Jauh Iya. banget. Iya. Mesti bersabar Pak Edi kalau sebar brosur, soalnya kalau brosur itu kan bukan kita aja yang berbrosur ya Pak Edi ya, dari perusahaan-perusahaan lain juga kan banyak yang nyebar brosur. Nah, untuk sebar brosur biasanya orang tuh jarang sekali baca sekarang ini. Orang sekarang ini jarang yang mau baca. Kadang kalau mereka benar-benar tidak memerlukan brosur tersebut, maka cuman dilihat sekilas, habis itu langsung ditaruh lagi. Biasanya seperti itu Pak Edi. Jadi kalau sebar brosur benar-benar harus sabar. Jadi sebar brosurnya harus lebih banyak, terus di tempat-tempat yang lebih potensial. Jadi apa namanya, cari jaringan yang lebih potensial Pak Edi. Jadi kemungkinan besar brosur kita untuk dibaca oleh calon mitra kita itu ada. Seperti itu Pak Edi ya. Jadi sebar brosurnya harus lebih banyak lagi Pak Edi, harus lebih semangat lagi. Biar banyak yang baca. Nah, bila perlu Pak Edi bikin kayak iklan yang ditempel-tempel kayak di tiang atau di kayak orang-orang itu loh Pak Edi, kan suka ada tuh iklan-iklan sekilas-sekilas gitu Pak Edi. Sepertinya itu perlu dilakukan juga Pak Edi. Ya, jadi kemungkinannya iklan kita untuk dibaca sama calon mitra kita itu lebih besar. Seperti itu Pak Edi ya. Ya, karena enggak, ini dia udah bilang nih Bu, siap Bu Leader, laksanakan. Alhamdulillah berarti sudah terjawab ya Pak Edi dan Bu Rita. Iya. Tetap bersabar, tetap
terus dilaksanakan. Mudah-mudahan kalau kita nyebar 1000 itu ada yang masuk gitu kira-kira, yaitu 100 itu ya masuk. Alhamdulillah. Ya, terima Iya. kasih. Berikutnya ya sudah terjawab di chat, belum ada. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bapak Ibu leader juga Saya belum. Bu dari Silakan. SW 1. Oh iya, Bapak Ainur Rafiq ya dari SLI 1 Ya. itu. Ya, kami persilakan Pak Ainur. Pertanyaan Terima ditujukan ke siapa, kasih Bapak? Bu Moderator. Kami Ya. dari siswa SLI. Ya, betul. SLI Silakan. 20. Ya mohon Ya. maaf kebetulan baru yang ketiga, baru masuk saya yang pertama. Jadi kemarin tuh pelajaran apa tuh? Prospecting. Ya, mungkin karena SLI ini kan sifatnya sekolah yang lebih banyak pada tataran praktek ya. Artinya kemampuan tujuan pembelajaran ini kan sebenarnya pada praktek siswa supaya bisa melakukan sesuai yang diharapkan oleh Pak Rektor kemarin. Nah, kemarin baru pertama saya ikut di SLI SC20 terkait dengan pembahasan prospecting. Saya kok kemarin sudah ngomong sama Ibu Moderator itu sebenarnya. Jadi memang kalau dari sisi teori udah bagus para dosen memberikan apa itu materi, kemudian pembahasan dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada praktek. Praktek siswa kan diambil sampling ya kemarin 1-2 dari Pak Rektor. Kemudian ada koreksi, udah bagus. Nah, kemarin saya udah ngomong sama Putri, sebaiknya ini saran sifatnya kalau bisa monggo bisa ditindaklanjuti, dibuat video lah, video per subbahasan, misalkan prospecting yang sesuai dengan kurikulum seperti apa sih, sehingga siswa ini ya kan mohon maaf siswa ini kan backgroundnya macam-macam, jadi kalau mereka yang berasal dari guru atau yang berkecimpung di lingkungan pembelajaran mungkin agak bisa nyambung lah. Tapi ketika backgroundnya macam-macam, bingung kita. Nah, saran saya memang kalau bisa dari lembaga SLI bisa buat video lah. Seperti yang kemarin dipraktekkan oleh Umi Elis itu bagus sebenarnya. Sehingga orang tahu, oh tahapan prospecting itu seperti ini, mulai dari preparation, kemudian ice breaking, kemudian bagaimana membangun trust, kemudian bagaimana mencari building need-nya dan sebagainya itu kelihatan nanti di video. Sehingga ketika divideokan siswa ini paham, oh ini toh yang dimaksud dari pembelajaran teori tadi, gitu Bu. Nah yang terakhir memang kendalanya begitu video udah dibuat memang siswa dituntut untuk sering-sering latihan, praktek memang. Sehingga dia lebih mahir. Mungkin itu aja Bu Moderator. Mungkin ini pertanyaan bisa dibagi mungkin ke Bu Fatima atau ke Bu Mandasari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ainur Rafiq dari Exco 1, SLI 1 yang sudah bertanya. Kami persilahkan Ibu Nurhayati Mandasari dulu. Di situ ada pertanyaan yang terjawab. Kemarin juga masih di sini dosen juga ya, Bu Nurhayati Mandasari. Yang ide dari Bapak Ainur Rafiq, yaitu tentang dibuatnya video, yaitu persubbahasan. Bagaimana tanggapan Ibu Nurhayati Mandasari? Masih di mute, Ibu? Oke. Baik, terima kasih banyak atas saran dari Bapak Rafiq dari Exco 1. Bagaimana kalau dibuat video di setiap sub pembahasan dalam SLI ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Itu nanti
bisa kami ajukan ke rektor kayaknya ya, Bu Tri ya. Iya, kita ajukan dulu, soalnya kan kita yang memberi keputusan itu otomatis Abi, Pak ya. Sepertinya kalau dibuat video itu kan agak durasinya agak lebih panjang ya, Bu Tri ya. Biasanya tuh AA bikin dikemas gitu, dimasukkan ke dalam YouTube, Pak. Nah, jadi biasanya kita melihatnya di YouTube seperti itu, Pak Ropik. Enggak, maksudnya gini Bu, ya ini untuk evaluasi kita semua. Artinya ketika proses pembelajaran misalkan untuk prospecting itu kan satu sub pokok bahasan. Nah, nanti kan siswa itu praktek, kemudian dikoreksi, udah dikoreksi sama dosen, kemudian terakhir diberikan video singkat saja. Nah, nanti siswa kan enggak, oh ini toh tadi yang dimaksud ice breaking itu ini, bagaimana apa itu membangun trust itu begini. Nah, nanti kan waktu itu bisa langsung paham gitu siswa itu. Saya pun juga masih bingung, ini apa ini? Mungkin itu Bu maksud kami. Okay. Ya, nanti kita bicarakan dengan rektor sama CEO. Sepertinya seperti itu Pak Ropik. Oke. Itu terima kasih Bu. Kan Pak Ainur Rafiq ya, maksudnya untuk kita kebaikan kita bersama. Saya memang kemarin video kan, cuman karena terlalu durasinya terlalu panjang sehingga saya nggak bisa ngirim gitu loh. Cuman saya sendiri belum bisa gimana caranya memotong ini gitu. Ya, nanti kata Abi boleh usulnya Bu. Oh iya, baik ya. Nanti ya, kata Abi boleh simpel ya, sehingga semua itu satu video gitu ya. Lebih bagus lagi. Baik, terima kasih usulan yang bagus Pak Ainur Rafiq. Mudah-mudahan nanti segera ditindaklanjuti dan bisa kita untuk latihan ya, sering latihan dengan video yang sudah ada. Baik, berikutnya masih ada waktu pertanyaan yang ke-10. Kami persilahkan dari Bapak Ibu yang masih ada di Zoom, masih ada 81 yang ada di Zoom malam ini. Kami persilahkan bertanya yang belum bertanya. Ya. Untuk yang di chat belum ada. Kami persilakan Bu Tintin. Ya, mau bertanya Bu Tintin Kartini? Ya, mau bertanya. Oh ya, Bu Tintin Kartini dari Exco 14. Ya, kami persilakan. Ya, izin bertanya Bu kepada Ibu Fatimah. Saya ingin bertanya bagaimana caranya supaya tim yang di bawah kita itu tetap semangat, Bun. Karena kadang semangatnya itu naik turun gitu kan. Kadang di chat juga ada yang tidak balas gitu kan. Kadang semangat kita itu kita lagi semangatnya pas kita ngadapin tim di bawah kan kadang kita jadi ikut gak semangat juga gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya ini kan saya udah ngajak beberapa calon mitra. Nah, di kebanyakan yang calon mitra tersebut mereka baru daftar member doang ya. Kalau daftar member udah pada bayar gitu. Tapi untuk mengclosingkannya itu gitu kan. Jadi mereka itu masih entar belum ada duit, talangin dulu. Nah, gitu ya. Jadi kebanyakan tuh minta talangin dulu. Nanti saya bayar bulan depan, talangin dulu gitu. Berarti bagaimana trik-triknya gitu, Bu. Terima kasih. Ya. Udah, itu pertanyaannya ya, Bu. Bu Fatimah sudah mendengarkan ya pertanyaan dari Bu Tintin Kartini dari Exco 14. Kami persilahkan Bu Fatimah Nursat untuk menjawab. Baik, saya mencoba menjawab ya Bu Tintin ya. Luar biasa nih Bu Tintin nih. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Bu Tintin di mana? Dari Sukabumi, Bu. Sukabumi ya. Oh iya, timnya Bu Haji Rika ya. Oke, Masya Allah. Ini tim besar ini ya Bu Tintin ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi bagaimana caranya supaya tetap semangat ya. Mitra di bawah kalau biar biar
tim kita yang di bawah itu tetap semangat. Yang pertama memang diusahakan setiap hari itu kita ada komunikasi, ya, lewat WA boleh atau video call, ya, bertanya misalnya hari ini kegiatannya apa, mau kemana, misalnya kayak gitu, ya, apakah ada kendala. Jadi kita bertanya saja, apa ada komunikasi, jangan sampai putus, ya. Jadi apa kita merasa oh ada leader, oh ada ini kita ya, pimpinan kita gitu. Jadi apa ya, tersambung terus, jangan sampai terputus, Bu, ya. Tapi ada Pasti Bun, punya kalau nomor HP-nya semua kan? ada, tapi kalau misalkan ada mitra yang Nah, kita chat itu nggak dibalas-balas, itu gimana? Apa biarkan saja atau kita terus ini gitu, terus semangatin, tapi dia nggak respon. jadi galau ya, Bu. Jadi kalau misalnya nih nggak dijawab-jawab gitu kan ya, tapi terus kita WA, nanti ini lagi apa ditanya lagi impiannya. Kemarin kan impiannya ini kan, mau lunas hutang kan, mau pergi haji umroh kan, jadi dibangkitin lagi, diingatkan lagi impiannya. Nggak apa-apa Bu, kalau misalnya nggak dijawab, kita di sini memang apa ya, harus kudu kuat mental kita di sini, ya, begitu ya. Jadi kuat mental aja. Jadi jangan khawatir, semua yang di sini, yang di Zoom ini pasti merasakan semua, Bu. Ya, jadi jangan merasa sendiri. Nanti mungkin bisa juga konsultasi kepada leader, kepada founder, ini bagaimana nih, gitu. Tapi sudah masuk ini ya Bu, siapa tim Ibu itu di bawah Ibu sudah masuk ke apa grup ya? Udah masuk. Malah Masuk beliau grup. udah masuk grup, terus di bawahnya juga kemarin ada yang udah masuk reguler sama paket keluarga juga udah masuk gitu. Tapi ya Nah, apalagi sudah ambil paketnya, sudah istilahnya sudah besar tuh paketnya diambil kan. Nah, nanti diingatkan lagi impiannya, ayo kita mulai aktif, ayo ikut Zoom. Terutama ikut Zoom nih seperti ini nih malam ini. Saya aja nih lihat nih di sini kan, oh berarti baru berapa orang nih, langsung japri satu-satu Bu. Ayo masuk Zoom seperti itu. Memang ya seperti itu Bu. Ini apa supaya tim kita yang di bawah itu, oh iya diingatkan lagi nih. Mungkin kalau misalnya itu mungkin ada ya, ya sedikit lah, ada yang merasa malu gitu ya. Kalau misalnya memang sudah ini, pasti dia akan merasa malu kalau diingatkan gitu ya. Oke, seperti itu, Bu. Jadi kita ingatkan lagi, ikut Zoom. Jadi jangan sampai putus komunikasi. Kalau misalnya dekat, kita adakan home sharing, home meeting gitu ya. Atau misalnya kalau apa? Misalnya kita melakukan apa ya? Kayak canvassing misalnya ya untuk menambah daftar nama. Nah, itu kita bersama-sama melakukannya. Mungkin kalau sendiri-sendiri kan malu ya, malu gitu. Nah, kita sama-sama aja bareng-bareng bisa. Atau misalnya kita mau bertemu sama siapa nih, gitu, sama tim kita nih. Ayo hari ini kita mau bantu siapa. Nah, kita datang rame-rame gitu nggak apa-apa. Misalnya Ibu Tintin sama tim Ibu gitu kan. Nah, sama calon mitranya. Jadi apa ya, kita kerjasama di sini. Gitu. Jadi tetap semangat. Kan di sini nanti tim Ibu lihat dulu Ibu bagaimana cara presentasinya gitu. Lalu nanti setelah sudah tahu, nanti Ibu presentasi, tim Ibu membantu misalnya menjelaskan tentang produk. Seperti itu, Bu. Ada tahap-tahapannya di sini. Biar semangat, ya. Tetap itu, kita tetap bersama. Kalau sendiri-sendiri kita akan rapuh. Waduh. Ya, lalu yang kedua apa tadi ya? Oh, yang RS ya, baru RS, terus nanti aja, apalagi minta ditalangin tuh, jangan ditalangin, di sini bisnis, ya. Jadi yang apa ya, yang seperti yang sudah nih, yang sudah, kalau kita talangin dulu, wah itu
bahaya, Bu. Jadi apa, rata-rata itu tidak berkembang karena dia tidak apa ya, tidak ada rasa tanggung jawab, nggak ada apanya, gironya tuh nggak ada semangatnya, ya. Padahal kita mungkin niatnya Bu Tintin kan baik misalnya gitu. Ayolah talangin dulu, ya iya deh, biar saya talangin dulu gitu kan. Tapi ternyata yang sudah nih Bu ya itu nggak akan jalan, ya. Jadi malah mungkin jadi apa ya, hilang. Seperti itu Bu, ya. Jadi kalau misalnya sudah RS, diingatkan lagi impiannya, balik lagi, ingatkan lagi impiannya apa. Ketika kamu sudah ini kan nih RS nih, kalau misalnya nanti ada yang masuk di bawah kamu, misalnya kan kita nggak tahu rezeki ya Bu, tiba-tiba nanti saya mau dong gitu kan. Nah, yang direkrutnya itu misalnya langsung belanja, nah itu dia nggak akan dapat profitnya langsung, nggak bisa, dia harus belanja dulu. Jadi kita ingatkan lagi impiannya dan ingatkan lagi keuntungannya ketika misalnya langsung belanja, ya, CH. Seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Dan kalau misalnya dari manfaat produk kan misalnya, nah Ibu kan misalnya ada nih keluhannya, ayo boleh ambil dulu, ambil berapa produk. Misalnya 500.000 dulu, misalnya gitu. Jadi, oh bisa ya seperti itu. Mungkin belum tahu mereka gitu kan, ternyata boleh. Jadi 500 dulu, ambil produk yang mereka butuhkan dulu. Gitu. Baik, Bu Tintin sudah menjawab ya Bu? puas dengan jawaban dari Bu Fatimah? Sudah? Semangat Bu Tintin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tintin sudah bertanya dan sudah dijawab oleh Bu Fatimah Nursan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya, dengan tema mitra bertanya, leader menjawab bagian yang ketiga ya, part 3 ya. Alhamdulillah sudah sampai yang terakhir, yaitu ada 10 pertanyaan dari mitra yang tadi bertanya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijawab oleh leader-leader kita semua bisa dipahami dan tentunya bisa dilaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari, baik untuk selling, recruiting maupun pembinaan tim. Ya. Jadi karena sudah berakhir, maka siap kami kembalikan waktunya. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam memandu acara pada malam hari ini masih banyak kekurangan. Masih kekurangan, mudah-mudahan untuk berikutnya bisa lebih baik lagi. Ya, dan juga terima kasih kepada leader-leader yang sudah menjawab, Ibu Nurhayati Mandasari, Ibu Fatimah Nursian, dan juga Ibu Hajah Rosnita. Ya. Baik, saya kembalikan, barangkali ada Abi atau Umi yang mau memberikan pencerahan pada kita pada malam hari ini untuk kegiatan kita berikutnya. Nah, kami persilakan untuk Abi dan Umi untuk menyampaikan.